Angkatan Udara Ukraina merilis percakapan video singkat dengan seorang pilot yang mengoperasikan jet tempur MiG-29 dari lapangan terbang depan di negara itu. Pilot bernama Alexander dalam wawancara tersebut mengatakan Ukraina memiliki banyak lapangan terbang yang beroperasi di wilayah Мене depan. звати Олександр, я пілот винищувача МіГ-29, несу бойове чергування на одному з наших оперативних аеродромів. Таких оперативних аеродромів у нас зараз достатньо в нашій державі для того, щоб ми могли ефективно виконувати бойові дії. Meskipun Ukraina mengalami cuaca buruk disertai hujan, salju, dan kabut selama beberapa minggu terakhir, pilot tersebut mengatakan bahwa mereka dan pesawatnya siap lepas landas dalam hitungan menit untuk misi tempur. Незважаючи на погіршення погодних умов, цей літак знаходиться в бойовій готовності, готовий за лічені хвилини піднятися в повітря для виконання бойового завдання та знищення повітряних цілей ворога. Pesawat tempur Ukraina yang ditampilkan dalam video tersebut dilengkapi dengan rudal udara ke udara R-27 dan R-73 standar Soviet. Pilot-pilot S Ukraina menggunakannya untuk menghancurkan sasaran udara termasuk rudal jelajah dan drone kamikaze tipe Shahed yang diluncurkan oleh pasukan Rusia di kota-kota Ukraina. Зараз на даному літаку прикріплені таке озброєння типу ракети, як Р-27 та Р-73. Вони предназначені для відбиття повітряного нападу противника, знищення повітряних цілей, крилатих ракет та малошвидкісних безпілотних літальних апаратів типу Шахед. Selain itu, Alexander dan rekan-rekannya menerbangkan MiG-29 yang dilengkapi rudal anti-radar HARM dan bom berpemandu GBU-62. Persenjataan ini disediakan oleh mitra barat Ukraina. Sebelum menggunakan senjata-senjata andalan tersebut, para pilot-pilot MiG-29 Ukraina menjalani pelatihan dan adaptasi terlebih dahulu. Ми використовуємо таке озброєння, як ХАРМ та ГБУ-62. Наш літак зараз в наш час адаптований під це озброєння. Воно надається зарубіжними партнерами саме для виконання спеціальних завдань. Якщо коротко, мій бойовий досвід він почався з перших днів повномасштабного вторгнення. Доводилось збивати і крилаті ракети, та також безпілотні літальні апарати, поражати наземні цілі ворога, виконував бойове завдання на знищення радіолокаційних засобів противника для прикриття штурмової авіації, атаки наземних цілей саме з озброєння ГБУ-62. Ia menyebutkan sebagian rekan-rekannya telah pergi ke luar negeri untuk menguasai pengoperasian pesawat multiperan F-16. Alexander berharap mereka segera kembali dan tidak dengan tangan kosong, melainkan dengan berbagai senjata baru yang kuat. Pilot MiG-29 itu mengutarakan persenjataan yang diluncurkan Ukraina dari udara saat ini secara fisik dan moral kebanyakan sudah sangat ketinggalan zaman. Dia juga berpikir pesawat sistem peringatan dini dan kendali udara AWACS akan sangat membantu untuk melawan pesawat Rusia di angkasa. Доки зараз наші побратими вони виконують перенавчання на більш новітній тип літальних апаратів, такі як F-16, ми також тут на місці виконуємо бойові завдання. Сподіваємося, що вони найближчим часом до нас повернуться вже, так сказати, не з порожніми руками, а з більш новітнім озброєнням, такі як літальні апарати, та також сподіваємося помимо них ще отримати більш сучасний комплект озброєння. Ну, якщо ще було б дуже гарно отримати АВАКС, їхнім літакам потрібно давати гідний відбір. Але, на жаль, наші літаки фізично і морально дуже застарілі. Ми не можемо достатньо ефективно виконувати бойові завдання. Тому ми дуже сподіваємося, нам це дуже потрібно отримати сучасний пакет озброєння. Jangan lupa like, share, komen, follow Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Fighter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel,
Herzi Halevi mengaku bertanggung jawab atas tewasnya 3 sandera. 3 warga Israel yang menjadi sandera Hamas dibunuh oleh IDF secara tak sengaja Jumat 15 Desember 2023. Ketiga sandera tersebut adalah Yotam Haim, Alon Samiris, dan Samer Talika. Halevi pun mengatakan IDF telah melakukan investigasi awal atas insiden tersebut sudah dilakukan. Selamat malam. Peristiwa di mana tentara IDF secara tidak sengaja membunuh Yotam Haim, Alon Samiris, dan Samer Talika. Mereka ingat dengan berkah, merupakan peristiwa yang sulit dan menyakitkan. 3 korban penculikan yang selamat dari 70 hari yang mengerikan bergerak menuju tentara IDF dan terbunuh oleh tembakan pasukan kami. Tidak ada yang lebih diinginkan oleh tentara IDF dan komandan mereka di jalur Gaza selain menyelamatkan korban penculikan hidup-hidup. Tentara dan saya sebagai komandannya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan kami akan melakukan segalanya untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan pertempuran. Halevi pun menegaskan pihaknya merasakan duka mendalam dari keluarga atas tewasnya para sandera. Halevi mengungkapkan IDF telah menyelesaikan penyelidikan awal dan telah memberitahu keluarga sandera yang terbunuh mengenai perkembangannya. Jangan lupa like, share, komen, follow Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Fighter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam bakal adanya masalah usai Finlandia gabung NATO. Masalah yang dimaksud Putin adalah menciptakan distrik militer baru di utara dan barat Rusia. Finlandia baru bergabung dengan NATO pada paruh awal tahun ini dan berbagai perbatasan dengan Rusia sejauh 1.340 km. Mereka bergabung dengan NATO pada April di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Komentar tersebut muncul setelah Finlandia kembali menutup perbatasannya dengan Rusia pekan ini. Mereka melakukan hal tersebut dengan alasan Rusia telah merancang krisis migran di perbatasannya. Moskow telah memperingatkan akan adanya langkah balasan dengan bergabungnya Finlandia dengan NATO. Putin juga mengatakan Rusia tak memiliki alasan berperang dengan negara NATO. Hal itu diungkapkannya setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Moskow tak akan berhenti di Ukraina jika mereka menang perang di sana. Ia mengatakan Moskow tak memiliki ketertarikan baik secara geopolitik, ekonomi, ataupun militer untuk berperang dengan NATO. Jangan lupa like, share, komen, follow Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Fighter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amerika Serikat berjanji akan terus memberikan senjata kepada Israel dalam perangnya melawan Hamas. Janji itu disampaikan meski wilayah jalur Gaza Palestina sudah luluh lantah akibat invasi brutal Zionis sejak 7 Oktober. Pertempuran berkobar di bulan ketiga perang paling berdarah di Gaza dan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 110 orang lainnya tewas dalam serangan Israel di kamp Jabalia dekat kota Gaza.
Dewan Keamanan PBB di New York dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Senin malam mengenai seruan lain untuk gencatan senjata di wilayah Gaza yang terkepung, setelah resolusi serupa sebelumnya diveto oleh sekutu utama Israel, Amerika Serikat. Saat mengunjungi Israel, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan Amerika Serikat harus memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan pada hampir 2 juta pengungsi di Gaza dan harus mendistribusikan bantuan dengan lebih baik. Namun, bos Pentagon itu juga menjanjikan bantuan senjata secara terus-menerus kepada Israel, di mana dia menyebut Washington adalah sahabat Israel. Amerika Serikat akan terus menyediakan amunisi penting, kendaraan taktis, dan sistem pertahanan udara, kata Austin. Ia menambahkan bahwa kunjungannya tidak bertujuan untuk menentukan jadwal atau ketentuan perang. Austin melakukan tur ke Timur Tengah seiring meningkatnya kekhawatiran atas penyebaran perang di wilayah tersebut, di mana milisi Houthi Yaman yang didukung Iran telah menyerang kapal-kapal internasional di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas. Serangan-serangan tersebut telah mengganggu perdagangan global, menaikkan harga minyak dan raksasa energi BP termasuk di antara perusahaan-perusahaan besar terbaru yang berhenti menggunakan rute penting yang mengarah ke terusan Suez. Austin menegaskan Amerika Serikat memimpin satuan tugas maritim multinasional untuk menegakkan prinsip dasar kebebasan navigasi di Laut Merah, seraya memperingatkan Iran untuk berhenti mendukung serangan Houthi Yaman. Perang di Gaza dimulai setelah Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menculik 240 orang lainnya. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan respon militer Israel telah menewaskan lebih dari 19.400 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sekaligus membuat wilayah Gaza luluh lantah menjadi puing-puing. Jangan lupa like, share, komen, follow Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Fighter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo Sobat Armada Fighter. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu meyakini beberapa negara NATO pada posisi siap tempur dalam konflik di Ukraina. Berdasarkan laporan intelijen, Sergei Shoigu mengatakan personel militer Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia mengoperasikan pertahanan udara dan sistem peluncur roket ganda. Menteri Sergei menambahkan ratusan satelit blok militer pimpinan Amerika Serikat menyediakan data pengawasan ke Kiev. Keterangan tersebut disampaikan Menteri Sergei Shoigu pada pertemuan para pejabat Kementerian Pertahanan pada hari Selasa 19 Desember 2023. Presiden Rusia Vladimir Putin hadir dalam pertemuan itu. Dia mengutip penyadapan radio yang menampilkan penuturan bahasa Inggris dan Polandia. Menurut Shoigu, perwira barat juga berperan aktif dalam mempersiapkan operasi militer Ukraina serta melatih pasukan baik di negara asalnya maupun di Ukraina. Para pejabat Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa semakin besarnya keterlibatan Barat dalam konflik tersebut akan meningkatkan kemungkinan konfrontasi militer langsung antara NATO dan Moskow. Kepala Pertahanan Rusia kemudian mengklaim bahwa lebih dari 5.000 pejuang asing telah terbunuh sejak permusuhan pecah pada Februari 2022 dengan 1.427 warga Polandia, 466 warga Amerika Serikat, dan 344 warga Inggris di antara mereka. Dia juga memuji industri pertahanan Rusia yang meningkatkan produksinya dalam 18 bulan terakhir dan membantu mencegah kekurangan amunisi di garis depan.
Menteri tersebut menyimpulkan dengan menyatakan bahwa sampai saat ini tentara Rusia adalah tentara paling siap dan paling siap tempur di dunia, dipersenjatai dengan senjata muktahir yang telah teruji dalam pertempuran. Putin menegaskan pada pertemuan yang sama bahwa upaya Barat untuk menimbulkan kekalahan strategis terhadap Rusia telah gagal. Jangan lupa like, share, komen, follow fanspage Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Fighter. Sampai ketemu di video selanjutnya. Halo Sobat Armada Fighter. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ancam menembakkan senjata nuklir ke lawan-lawannya jika terus diprovokasi. Hal itu dirilis media Korea Utara KNCA seperti dikutip dari Associated Press pada Kamis 21 Desember 2023. Kim Jong-un juga memuji pasukannya yang terlibat dalam uji coba rudal balistik ICBM. Sejak mengadopsi doktrin nuklir yang meningkat tahun lalu, Kim Jong-un telah berulang kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Namun, banyak pakar asing mengatakan Korea Utara belum memiliki rudal nuklir yang berfungsi dan kemungkinan besar tidak akan menggunakan nuklirnya terlebih dahulu. Mereka menilai Korea Utara masih kalah dalam persenjataan dibandingkan Amerika Serikat dan sekutunya. Pada Senin 18 Desember 2023, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik ICBM yang pertama dalam 5 bulan. Ia mengatakan bahwa latihan tersebut adalah peringatan dari konfrontasi Amerika Serikat dan Korea Selatan. Korea Utara menegaskan pertemuan Amerika Serikat Korea Selatan merupakan rencana untuk merencana pencegahan nuklir mereka. KNCA melaporkan Kim Jong-un telah menemui Tentara Biro Rudal Umum Korea Utara Rabu 20 Desember 2023. Ia memberikan selamat kepada mereka karena telah meluncurkan rudal Hwasong 8 ICBM terbaru dan terkuat Korea Utara. Pada pertemuan itu, Kim Jong-un mengatakan demonstrasi peluncuran tersebut merupakan evolusi dari doktrin nuklir, sekaligus strategi untuk tak ragu-ragu melakukan serangan nuklir ketika musuh memprovokasi. Menurut KNCA, Kim Jong-un mengatakan perdamaian dijamin oleh postur perang yang bersedia melancarkan serangan pendahuluan terhadap musuh Korea Utara dimanapun untuk membuat mereka takut. Sejak tahun lalu, Korea Utara mengadopsi undang-undang yang menetapkan jangkauan situasi sehingga senjata nuklir bisa digunakan. Sejak awal 2022, Korea Utara telah melakukan uji coba sekitar 100 rudal balistik dan banyak dari mereka mampu dipersenjatai nuklir yang menargetkan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Rudal Hwasong 18 yang diluncurkan Senin merupakan uji coba senjata tersebut yang ketiga di tahun ini. Jangan lupa like, share, komen, follow fanspage Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Fighter. Sampai ketemu di video selanjutnya.